Seorang wanita kaya raya rela menyamar menjadi pengemis buta di pinggir jalan, hanya demi mencari satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, ketulusan cinta. Namun, siapa sangka, takdir justru mempertemukannya dengan seorang penjual kue sederhana yang mengubah hidupnya selamanya. Ketika sang pria ditangkap polisi karena fitnah keji, sang wanita akhirnya membuka mata dan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Dan penyesalan seperti apa yang akan dirasakan oleh orang-orang yang telah menghina mereka? Selamat datang kembali di channel Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke kisah yang penuh air mata dan inspirasi ini, mari kita luangkan waktu sejenak. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh hati lainnya. Saya doakan dengan tulus. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, semoga Tuhan melimpahkan rezeki yang tak putus-putus, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang abadi bersama keluarga tercinta. Amin, amin ya robbal alamin. Silakan tulis, amin, di kolom komentar, dan tulis juga dari kota mana kalian berasal, agar kita bisa saling mendoakan. Insya Allah, doa orang banyak akan lebih cepat menembus langit dan dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Simak cerita ini sampai habis, karena akan ada pelajaran berharga tentang cinta dan harga diri yang mungkin bisa mengubah cara pandang kita. Mari kita mulai ceritanya. Kisah ini berawal dari kehidupan seorang wanita bernama Maya Sari. Di usia 27 tahun, Maya bukanlah wanita sembarangan. Ia adalah pemimpin tertinggi, sang CEO dari Mahkota Group, sebuah perusahaan raksasa yang bergerak di bidang properti dan retail. Dengan kecantikan yang memukau, otak yang cerdas, dan kekayaan yang seolah tidak ada habisnya, banyak orang berpikir hidup Maya adalah sebuah kesempurnaan. Namun, di balik dinding kaca gedung pencakar langitnya, Maya menyimpan kekosongan yang besar. Ia kesepian. Ia merasa semua pria yang mendekatinya hanya menginginkan hartanya, bukan hatinya. Kecuali satu orang, pikirnya saat itu. Fandi. Seorang pria tampan yang sedang merintis usaha perusahaan rintisan. Maya sangat mencintai Fandi. Ia percaya Fandi berbeda. Karena itulah, Maya tidak segan-segan memberikan akses keuangan, termasuk kartu kredit tambahan dengan limit tak terbatas, untuk membantu Fandi membangun citranya sebagai pebisnis sukses. Siang itu, matahari Jakarta bersinar terik. Maya sengaja pulang lebih awal dari kantornya di kawasan Sudirman. Ia ingin memberikan kejutan untuk Fandi. Ia tahu Fandi sedang berada di sebuah butik tas mewah di Plaza Indonesia. Dengan senyum mengembang, Maya melangkah masuk ke dalam butik tersebut. Namun, langkah kakinya terhenti mendadak di balik sebuah etalase kaca. Senyumnya lenyap seketika, digantikan oleh rasa sesak yang menghantam dada. Di sana, hanya beberapa meter darinya, Fandi tidak sendirian. Pria itu sedang melingkarkan tangannya di pinggang seorang wanita muda yang berpenampilan glamor. Wanita itu sedang menimang sebuah tas kulit seharga 200 juta rupiah. Maya menahan napas, telinganya menangkap percakapan yang menghancurkan seluruh kepercayaannya. Wanita itu bertanya dengan nada manja, "Sayang, ini mahal banget loh. Nanti kalau tunangan kamu, si Maya itu marah gimana? Kamu kan pakai kartu dia." Fandi tertawa remeh. Sebuah tawa yang membuat darah Maya mendidih. "Halah, tenang saja. Maya itu sibuk kerja, dia nggak bakal sadar uangnya aku pakai. Bagi aku, Maya itu cuma mesin ATM berjalan. Cintaku ya cuma buat kamu. Yang penting aku nikahin dia dulu demi asetnya, habis itu baru kita bersenang-senang." Dunia Maya runtuh detik itu juga. Air matanya hampir jatuh, namun ia menahannya kuat-kuat. Ia bukan wanita lemah yang akan melabrak sambil berteriak-teriak di tempat umum. Maya adalah seorang pebisnis ulung, dan ia tahu cara mematikan lawan tanpa menyentuh fisik. Dengan tangan gemetar menahan amarah, Maya mengeluarkan ponsel pintarnya. Ia membuka aplikasi perbankan, mencari nomor kartu yang sedang dipegang Fandi, dan menekan tombol blokir permanen. Di meja kasir, Fandi dengan percaya diri menyerahkan kartu hitam mengkilap itu kepada pelayan butik. "Gesek saja, Mbak." "Tanpa PIN," ucap Fandi sombong. Namun, beberapa detik kemudian, wajah pelayan itu berubah canggung. "Maaf, Pak. Kartunya ditolak. Keterangannya diblokir oleh pemegang utama,
Ucap pelayan itu cukup keras, membuat beberapa pengunjung menoleh. Wajah Fandi pucat pasi. Keringat dingin mulai bercucuran. Wanita selingkuhannya menatapnya dengan tatapan ilfil. Fandi mencoba menghubungi Maya, namun Maya yang berdiri tak jauh dari situ hanya menatap layar ponselnya yang berdering dengan tatapan dingin, lalu mematikannya. Ia berbalik pergi meninggalkan butik itu tanpa diketahui Fandi. Saat melangkah keluar dari mal mewah itu, hati Maya sudah bulat. Ia muak. Ia muak dengan kepalsuan, ia muak dengan pria yang hanya memandang dompetnya. Di dalam mobil mewahnya, Maya menghapus air matanya dan membuat sebuah keputusan gila. Jika menjadi Mayasari sang CEO hanya mengundang benalu, maka ia akan menjadi orang lain. Ia akan mencari cinta sejati dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Ia akan membuang identitasnya. Keputusan itu sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Maya mengajukan cuti panjang dari perusahaannya dengan alasan ingin menenangkan diri ke luar negeri. Padahal, ia tidak pergi ke Eropa atau Amerika, melainkan memulai sebuah eksperimen sosial yang paling berisiko dalam hidupnya. Di dalam penthouse mewahnya yang terletak di kawasan SCBD, Maya menatap pantulan dirinya di cermin besar. Ia melihat sosok wanita karir yang sempurna, rambut tertata rapi, kulit mulus hasil perawatan jutaan rupiah, dan perhiasan berlian yang melingkar di leher. Selamat tinggal, Mayasari sang CEO, bisiknya pelan pada bayangannya sendiri. Maya mulai melucuti identitasnya satu persatu. Ia menyimpan semua tas bermerek, jam tangan mewah, dan gaun-gaun mahalnya ke dalam brankas besi. Sebagai gantinya, ia pergi ke sebuah pasar loak di pinggiran Jakarta dengan menyamar. Di sana, ia membeli beberapa potong kaos oblong yang warnanya sudah memudar, celana kulot longgar yang bahannya kasar, dan sepasang sepatu kets yang solnya sudah agak tipis. Ia ingin terlihat seperti wanita biasa, bahkan cenderung susah, agar tidak ada satupun orang yang curiga. Namun, mengubah penampilan saja tidak cukup bagi Maya. Ia ingin ujian yang lebih berat. Ia memutuskan untuk menyamar menjadi penyandang tunanetra. Baginya, mata seringkali menipu. Orang melihat hartanya, bukan jiwanya. Dengan menjadi buta, ia berharap bisa melihat hati orang lain dengan lebih jernih. Selama seminggu penuh, Maya berlatih keras di dalam apartemennya. Ia menutup matanya dengan kain hitam, belajar berjalan menggunakan tongkat lipat, menghafal jumlah langkah dari kamar ke dapur, dan membiasakan telinganya untuk menjadi navigasi utama. Berkali-kali kakinya terbentur ujung meja hingga memar, berkali-kali pula ia tersandung karpet tebalnya sendiri. Rasanya frustrasi dan menakutkan, gelap gulita tanpa cahaya. Tapi setiap kali ia ingin menyerah, bayangan wajah Fandi yang sedang tertawa meremehkannya kembali muncul, membakar semangatnya lagi. Aku harus menemukan dia. Pria yang akan mencintaiku meski aku tidak bisa melihat dunia. Tekad Maya dalam hati. Setelah merasa siap, Maya memilih lokasi untuk memulai sandiwaranya. Ia tidak mungkin melakukannya di kawasan elit tempat ia biasa bergaul. Ia memilih daerah Tebet, Jakarta Selatan. Kawasan ini sempurna menurutnya. Ramai, penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan kelas menengah, banyak pedagang kaki lima, dan lalu lalang orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Di tempat seramai ini, seorang gadis buta yang sendirian pasti akan terlihat sangat kontras. Pagi itu, Maya meminta sopir pribadinya yang setia, Pak Asep, untuk menurunkannya jauh dari titik lokasi. Pak Asep sempat bingung dan khawatir melihat majikannya berpakaian lusuh dan memakai kacamata hitam bulat yang gelap. Ibu yakin mau turun di sini? Ini daerah ramai dan macet, Bu. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Tanya Pak Asep cemas. Maya tersenyum tipis, kali ini tanpa polesan lipstik mahal di bibirnya. Jangan khawatir, Pak. Saya hanya ingin belajar sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah bisnis. Jemput saya nanti sore di titik yang saya kirimkan lokasinya. Dan ingat, mulai hari ini panggil saya Sari. Dengan tongkat putih di tangan kanan dan tas selempang kumal di bahu kiri, Maya menarik napas panjang. Ia melangkah turun dari mobil mewahnya, membiarkan mobil itu pergi menjauh. Kini, ia berdiri sendirian di trotoar yang tidak rata, dikelilingi suara klakson angkot dan teriakan pedagang. Jantungnya berdegup kencang. Permainan takdir baru saja dimulai. Mayasari telah hilang, kini yang ada hanyalah Sari,
gadis buta yang sedang mencari secercah ketulusan di belantara ibu kota. Langkah pertama Sari di dunia barunya ternyata jauh lebih berat dari dugaan. Trotoar Jakarta bukanlah tempat yang ramah bagi mereka yang memiliki keterbatasan. Permukaannya tidak rata, banyak ubin yang pecah, dan kadang terhalang oleh parkir motor liar atau akar pohon yang menyembul keluar. Sari berjalan dengan sangat hati-hati, mengetukkan tongkat putihnya ke kiri dan ke kanan. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya di balik kaos lusuh yang ia kenakan. Suara bising knalpot dan teriakan orang-orang di sekitarnya membuatnya pusing dan kehilangan arah. Ia merasa seperti domba yang tersesat di tengah kandang serigala. Tiba-tiba, ujung tongkat Sari masuk ke dalam lubang drainase yang penutup besinya sudah hilang. Tubuhnya tersentak ke depan. Keseimbangannya goyah. Sari memekik tertahan saat kakinya tergelincir di pinggir selokan yang terbuka lebar. Ia sudah pasrah akan jatuh ke dalam air keruh yang bau itu. Namun, belum sempat tubuhnya menyentuh tanah, sebuah tangan yang kuat menyambar lengannya dengan sigap. Tarikan itu begitu bertenaga namun tetap terasa melindungi. "Awas, Mbak. Hati-hati," terdengar suara seorang pria yang berat dan penuh kekhawatiran tepat di telinganya. Sari masih gemetar hebat, mencengkeram lengan penolongnya dengan erat. Napasnya memburu karena kaget. Perlahan, ia merasakan aroma yang sangat khas menguar dari tubuh pria itu. Bukan aroma parfum mahal seperti yang biasa dipakai Fandi atau rekan bisnisnya, melainkan aroma manis yang menenangkan. Wangi vanila, mentega, dan sedikit aroma pandan. Aroma yang mengingatkannya pada kehangatan dapur rumah saat lebaran. "Mbak tidak apa-apa? Kakinya ada yang sakit?" tanya pria itu lagi sambil membantu Sari berdiri tegak. Pria itu adalah Anas, pemilik kios kue yang kebetulan sedang menata dagangannya tak jauh dari situ. Sari menggeleng pelan, masih memegang erat tongkatnya. Aku tidak apa-apa, Mas. Terima kasih sudah menolong." Anas menatap wanita di hadapannya dengan tatapan iba. Ia melihat kacamata hitam yang menutupi mata wanita itu dan tongkat putih di tangannya. Hatinya terenyuh. Bagaimana mungkin wanita tunanetra dibiarkan berjalan sendirian di jalanan seberbahaya ini? "Mbak mau kemana? Kok jalan sendirian?" "Bahaya loh, di sini banyak lubang dan motor yang suka naik ke trotoar," tanya Anas dengan nada lembut, tidak ingin menyinggung. Otak cerdas Maya langsung bekerja cepat. Ia harus memberikan alasan yang masuk akal agar pria baik ini tidak curiga, namun juga tidak memanggil dinas sosial atau polisi. Ia teringat skenario yang sudah ia siapkan. "Aku tinggal tidak jauh dari sini kok, Mas," jawab Sari dengan suara dipelankan, memasang wajah sedih yang meyakinkan. "Aku tinggal di kontrakan gang belakang sana. Sama paman aku. Cuma, paman sibuk kerja serabutan, jadi jarang di rumah. Aku bosan di kamar terus, makanya nekat keluar cari angin." Mendengar itu, Anas menghela napas panjang. Ada rasa lega karena wanita ini masih punya keluarga, tapi juga ada rasa kesal pada sosok paman fiktif yang tega membiarkan keponakannya yang buta keluyuran tanpa pengawasan. Ya ampun, harusnya pamannya nitip pesan sama tetangga kalau mau ditinggal, gumam Anas pelan, lebih pada dirinya sendiri. "Ya sudah, mari duduk dulu di kios saya sebentar. Tenangkan diri dulu, muka Mbak pucat sekali. Nanti kalau pingsan di jalan malah repot." Tanpa menunggu jawaban, Anas menuntun Sari dengan sopan menuju bangku kayu panjang di depan kios kecilnya. Maya menurut. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa aman bukan karena pengawal bayaran, melainkan karena ketulusan orang asing yang bahkan tidak tahu siapa namanya. Anas menuntun Sari duduk perlahan di bangku kayu panjang yang terletak di depan etalase kiosnya. Kios itu tidak besar, hanya berukuran 3 kali 4 meter. Namun kebersihannya sangat terjaga. Aroma harum panggangan roti dan manisnya gula langsung menyapa indera penciuman Sari, membuatnya sedikit rileks dari ketegangan sebelumnya. Anas kemudian bergerak gesit ke balik etalase kaca, mengambil sebuah kue sus berukuran cukup besar dengan taburan gula halus di atasnya. "Ini buat Mbak, gratis. Jangan ditolak ya, hitung-hitung syukuran karena kita sudah kenalan dan Mbak selama tidak jatuh tadi," ucap Anas ramah sambil menyodorkan kue itu ke tangan Sari. Sari meraba kue itu dengan ragu. Teksturnya lembut dan sedikit renyah di bagian luar. Sebagai seorang CEO yang terbiasa makan di restoran bintang 5 dengan peralatan makan perak,
Memegang jajanan pasar secara langsung dengan tangan kosong adalah hal yang asing baginya. Namun, perutnya yang memang belum diisi sejak siang mulai bereaksi. Dengan canggung, Sari mencoba mendekatkan kue itu ke mulutnya. Karena ia sedang bersandiwara tidak bisa melihat, Sari sengaja membuat gerakannya sedikit kaku, seolah kesulitan memperkirakan posisi mulutnya sendiri. Ia menggigit kue sus itu. Namun, karena gigitannya terlalu kuat pada bagian tengah, isian fla vanila yang melimpah di dalamnya justru muncrat keluar. Krim putih yang kental itu meluber mengotori sudut bibir, dagu, hingga sedikit mengenai ujung hidung Sari. Sari tersentak kaget. Tangannya panik meraba-raba wajahnya sendiri, ingin membersihkan kekacauan itu tapi justru takut membuatnya semakin berantakan. Ya ampun, hati-hati Mbak. Anas tertawa kecil. Tawa itu bukan tawa mengejek, melainkan tawa yang terdengar sangat hangat dan memaklumi. Isinya memang saya buat banyak, jadi kalau digigit suka kaget keluar semua. Melihat Sari yang kebingungan dan salah tingkah, Anas segera menarik beberapa lembar tisu dari kotak di atas meja. Tanpa ragu, namun tetap dengan kesopanan yang tinggi, Anas mendekatkan wajahnya ke arah Sari. Sebentar ya, Sar. Boleh saya bantu bersihkan? Belepotan nih. Sayang krim enak ini kalau dibiarkan kering di pipi. Izin Anas lembut. Sari terdiam, tubuhnya menegang. Sebelum ia sempat menjawab, ia merasakan sentuhan tangan Anas di wajahnya. Tangan pria itu terasa kasar. Kapalan khas tangan pekerja keras yang setiap hari mengaduk adonan tepung dan mengangkat loyang panas. Namun, gerakan tangannya saat mengusap sisa krim di sudut bibir Sari begitu pelan dan hati-hati, seolah-olah wajah Sari adalah keramik mahal yang mudah pecah. Jarak wajah mereka saat itu begitu dekat. Meski mata Sari tertutup kacamata hitam, ia bisa merasakan hembusan napas hangat Anas di kulit wajahnya. Jantung Maya berdegup kencang, jauh lebih kencang daripada saat ia memenangkan tender miliaran rupiah. Selama ini, pria-pria di masa lalunya hanya berani menyentuhnya dengan agresif atau penuh nafsu. Tapi Anas, tukang kue pinggir jalan ini, menyentuhnya dengan rasa hormat dan kelembutan yang tulus. Momen sederhana membersihkan sisa makanan itu terasa begitu intim dan mendalam bagi Maya. Nah, sudah bersih, ucap Anas sambil menjauhkan tangannya, lalu tersenyum puas menatap wajah polos Sari. Sekarang makan lagi pelan-pelan ya. Nikmati saja, tidak ada yang melihat kok. Maya mengangguk pelan, menyembunyikan rona merah di pipinya. Ia menggigit kembali kue sus itu. Rasanya manis. Tapi perlakuan Anas barusan terasa jauh lebih manis dari gula manapun yang pernah ia cicipi. Hari demi hari berlalu, kehadiran Sari di kios kue Mas Anas telah menjadi rutinitas baru yang menyenangkan. Setiap sore menjelang senja, Sari akan datang dengan tertatih-tatih, duduk di bangku panjang yang sama, dan menemani Anas berjualan hingga waktu tutup kios tiba. Bagi orang-orang yang lewat, mungkin pemandangan itu tampak biasa saja. Seorang penjual kue yang berbaik hati pada gadis buta tetangganya. Namun bagi Anas, kehadiran Sari bermakna jauh lebih dalam. Anas bukanlah pria yang mudah jatuh hati. Hidupnya yang keras, bangun jam 2 pagi untuk belanja ke pasar, mengaduk adonan hingga lengan pegal, dan berdiri seharian melayani pembeli, membuatnya tak sempat memikirkan romansa. Banyak wanita yang pernah mampir di kiosnya, wanita-wanita cantik dengan pakaian rapi yang turun dari mobil atau motor bagus. Tapi mereka hanya datang untuk membeli, menawar harga, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Bagi mereka, kue buatan Anas hanyalah camilan pengganjal perut, dan Anas hanyalah si abang jualan. Tapi Sari berbeda. Sari tidak bisa melihat bentuk kue buatan Anas, tapi ia melihat dengan hatinya. Sari adalah pendengar terbaik yang pernah Anas miliki seumur hidupnya. Suatu sore, saat kios sedang sepi pembeli, Anas duduk beristirahat sambil memijat bahunya yang kaku. Tanpa diminta, ia mulai bercerita. Tahu nggak, Sar? Hari ini Mas bangun lebih pagi lagi. Soalnya dapat daun pandan yang benar-benar wangi di pasar induk. Langsung kepikiran mau bikin kue talam yang spesial. Biasanya, orang lain akan merespons cerita seperti itu dengan anggukan sopan atau malah mengalihkan pembicaraan. Tapi Sari justru memiringkan kepalanya antusias. Wajahnya berbinar di balik kacamata hitam itu. Wah, pantas saja dari tadi wanginya beda. Mas, seru Sari riang. Lebih harum dan bikin lapar. Mas Anas ini hebat ya,
bukan cuma bikin kue, tapi kayak bikin karya seni. Tangan Mas Anas itu tangan ajaib. Bisa ngubah tepung sama daun jadi kebahagiaan buat orang yang makan. Deh. Jantung Anas rasa berhenti sejenak. Pujian itu begitu sederhana, tapi menghunjam tepat di ulu hatinya. Seumur hidup, belum ada yang pernah menghargai profesinya setinggi itu. Orang sering menganggap remeh pekerjaan tukang kue pasar, tapi Sari menyebutnya seniman, menyebut tangannya ajaib. Sari membuat Anas merasa bangga menjadi dirinya sendiri. Sari membuat rasa lelahnya seharian menguap begitu saja. Sejak saat itu, Anas menyadari sesuatu. Ia tidak jatuh cinta pada Sari karena kasihan atau iba melihat kondisinya. Sama sekali bukan. Ia jatuh cinta karena Sari adalah satu-satunya manusia yang membuatnya merasa utuh. Di mata Sari yang gelap, Anas justru terlihat paling bersinar. Kehangatan sikap Sari, caranya bertanya dengan tulus tentang resep baru, dan tawanya yang renyah saat Anas menceritakan kejadian lucu di pasar, semua itu menjadi candu bagi Anas. Tanpa sadar, Anas sering mencuri pandang ke arah Sari yang sedang diam menikmati angin sore. Dalam hati ia berjanji, ia akan bekerja lebih keras lagi. Bukan untuk menjadi kaya raya mendadak, tapi agar ia pantas melindungi senyum gadis ini. Ia ingin menjadi alasan Sari tertawa setiap hari. Seperti Sari yang kini menjadi alasan terkuat Anas untuk bangun setiap pagi. Sore itu, langit Jakarta yang tadinya cerah mendadak berubah kelabu pekat. Angin kencang berhembus, menerbangkan debu dan daun kering di jalanan, sebelum akhirnya hujan turun dengan sangat deras bagaikan ditumpahkan dari langit. Suara rintik hujan yang menghantam atap seng kios Anas terdengar begitu riuh, menciptakan isolasi alami yang memisahkan mereka berdua dari dunia luar. Kios yang sempit itu mendadak terasa semakin intim. Udara yang tadinya panas dan lembab kini berubah menjadi dingin menusuk tulang. Sari, yang hanya mengenakan kaos oblong tipis hasil berburu di pasar loak, mulai terlihat menggigil. Tubuhnya sedikit gemetar, dan ia melipat kedua tangannya di dada untuk mencari kehangatan. Anas yang sedang sibuk menutupi etalase kuenya dengan plastik terpal, melirik ke arah gadis itu. Tanpa berpikir dua kali, Anas melepaskan jaket denim lusuh yang sedang ia pakai. Jaket itu adalah satu-satunya pelindung tubuhnya dari hawa dingin, namun ia tidak peduli. Sar, pakai ini. Anginnya jahat banget, nanti kamu masuk angin, ucap Anas sambil menyelimutkan jaket yang masih hangat karena suhu tubuhnya itu ke bahu Sari. Sari tertegun. Jaket itu agak kebesaran di tubuh mungilnya, berat, dan baunya sangat khas, campuran aroma hujan, tembakau samar, dan wangi kue. Namun bagi Sari, itu adalah kehangatan paling nyaman yang pernah ia rasakan. Terima kasih, Mas. Tapi Mas Anas gimana? Nanti Mas yang sakit, tanya Sari cemas. Anas hanya terkekeh pelan sambil menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Ah, kulit Mas ini udah tebal. Sar, udah biasa kena angin malam pasar. Kamu itu yang harus dijaga. Hujan perlahan mulai mereda menjadi gerimis kecil. Anas melihat jam tangannya, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Langit mulai gelap. Hujannya sudah agak reda. Sar, ayo, Mas antar pulang sampai depan rumah pamanmu ya. Jalanan pasti licin banget, banyak genangan air. Bahaya kalau kamu jalan sendirian pakai tongkat, tawar Anas dengan nada protektif. Ia sudah bersiap mengambil kunci motornya. Jantung Maya mencelos. Ia panik setengah mati. Tidak ada rumah paman. Tidak ada kontrakan. Jika Anas mengantarnya, kebohongannya akan terbongkar saat itu juga. Maya harus berpikir cepat. Jangan, Mas. Jangan diantar. Tolak Sari dengan nada sedikit tinggi karena panik, membuat Anas terkejut. Sari buru-buru melembutkan suaranya, mencari alasan yang masuk akal. Maksudku, paman lagi galak banget hari ini, Mas. Tadi pagi dia marah-marah karena kalah judi. Kalau dia lihat aku diantar laki-laki, nanti Mas Anas malah diamuk sama dia. Aku takut Mas Anas kenapa-napa. Anas mengerutkan kening, rasa khawatirnya justru bertambah mendengar cerita tentang paman yang kasar itu. Justru itu Mas harus pastikan kamu aman sampai pintu. Sar. Gak usah, Mas, beneran? Potong Sari cepat. Tangannya meremas ujung jaket denim Anas. Aku sudah janji ketemuan sama tetangga di pos ronda depan gang kok. Dia yang bakal gandeng aku masuk.
Tolong ya Mas, aku nggak mau bikin masalah buat Mas Anas. Biar aku jalan pelan-pelan saja ke pos ronda. Melihat ketakutan di wajah Sari, Anas akhirnya mengalah dengan berat hati. Ia tidak ingin memaksakan kehendak yang justru membuat gadis itu semakin takut. Ya sudah kalau itu mau kamu. Tapi hati-hati ya, Sar. Jaketnya bawa saja dulu, besok baru balikin, ucap Anas pasrah. Maya mengangguk, lalu berpamitan dan berjalan pergi menembus gerimis. Di balik kacamata hitamnya, mata Maya berkaca-kaca. Ia merasa bersalah telah membohongi pria sebaik Anas. Jaket di bahunya terasa hangat, namun hatinya terasa dingin karena kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Sementara benih-benih cinta mulai tumbuh mekar di kios kue yang sederhana itu, badai besar sedang bergerak mendekat dari arah lain. Di sebuah apartemen sewaan yang jauh lebih sempit dari tempat tinggalnya dulu, Fandi sedang pusing 7 keliling. Hidupnya berubah 180 derajat sejak hari itu. Tanpa sokongan dana tanpa batas dari Mayasari, Fandi hancur lebur. Mobil sportnya ditarik leasing, kartu kreditnya mati total, dan wanita selingkuhannya pun pergi meninggalkannya begitu tahu Fandi sudah tidak punya uang sepeser pun. Kini, Fandi bukan lagi pengusaha startup bergaya parlente. Ia terpaksa banting setir menjadi maklar tanah serabutan yang menghalalkan segala cara demi uang cepat. Utang judinya menumpuk, dan para penagih utang semakin gencar menerornya setiap malam. Dalam keputusasaan itu, mata licik Fandi menangkap sebuah peluang emas di kawasan Tebet, tepat di deretan kios tempat Anas berjualan. Fandi tahu bahwa lahan di sepanjang jalan itu sangat strategis. Jika ia bisa mengusir para pedagang kaki lima di sana, ia bisa menyewakan lahan itu kepada pengembang apartemen ilegal atau menjadikannya lahan parkir liar dengan omzet ratusan juta per bulan. Fandi tidak peduli bahwa para pedagang itu mencari nafkah halal di sana selama bertahun-tahun. Baginya, mereka hanyalah semut-semut kecil yang bisa diinjak kapan saja. Siang itu, matahari menyengat kulit ketika sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depan deretan kios. Fandi turun dari mobil dengan gaya yang masih sok berkuasa, meski kemejanya kini terlihat kusut dan wajahnya tegang kurang tidur. Ia tidak datang sendirian. Di belakangnya, turun 3 orang pria bertubuh kekar dengan wajah sangar dan tato menyembul dari balik lengan baju. Mereka adalah preman bayaran yang disewa Fandi dengan sisa uang terakhirnya untuk melakukan intimidasi. Fandi berjalan angkuh sambil menendang sebuah kursi plastik milik pedagang pecel lele hingga terguling. Suara gaduh itu membuat para pedagang kaget dan ketakutan. "Dengar semuanya!" teriak Fandi lantang, matanya menyapu wajah-wajah pedagang kecil yang mulai berkumpul cemas. "Mulai minggu depan, lahan ini harus kosong. Saya sudah pegang izin prinsip buat ratakan tempat kumuh ini. Kalau kalian masih nekat jualan di sini, jangan salahkan saya kalau gerobak kalian jadi rongsokan." Tentu saja itu bohong besar. Fandi tidak punya izin apapun. Ia hanya mengandalkan gertakan dan otot preman untuk menakut-nakuti warga agar pergi sukarela. Beberapa pedagang tua hanya bisa menunduk takut, tidak berani melawan pria yang terlihat seperti orang penting itu. Namun, pandangan Fandi terhenti pada satu kios yang paling ramai dan bersih di ujung jalan. Kios kue Mas Anas. Fandi menyeringai licik. Ia tahu, jika ia bisa menumbangkan kios yang paling berpengaruh itu, pedagang lain pasti akan nyalinya ciut dan ikut pergi. "Heh, kamu?" tunjuk Fandi ke arah Anas yang sedang sibuk melayani pembeli. Fandi melangkah mendekat, diikuti para pengawalnya yang memasang wajah mengancam. "Terutama kios ini. Ini merusak pemandangan. Bongkar sekarang atau saya yang bongkar paksa." Suasana di jalanan itu mendadak mencekam. Fandi tersenyum puas, merasa dirinya kembali menjadi raja yang bisa mengatur nasib orang lain, tanpa menyadari bahwa tindakannya hari ini akan memicu perang besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suasana di depan kios mendadak hening dan mencekam. Para pelanggan yang sedang mengantre perlahan mundur ketakutan, tidak ingin terlibat masalah dengan preman-preman bertubuh besar itu. Anas menghentikan tangannya yang sedang membungkus kue lemper. Ia menarik napas panjang, mencoba meredam emosinya. Ia tahu, melawan orang seperti Fandi dengan kekerasan hanya akan merugikan dirinya sendiri. "Maaf, Pak," ucap Anas dengan nada datar namun tegas, matanya menatap lurus ke arah Fandi. "Tanah ini tanah resmi. Kami semua bayar sewa dan retribusi ke pemerintah.
Bapak tidak punya hak mengusir kami seenaknya tanpa surat perintah yang sah. Fandi tertawa sinis, suara tawanya terdengar menyakitkan telinga. Surat? Uang adalah surat paling sakti di negara ini, tahu kamu. Jangan sok pintar, tukang kue. Saat Fandi hendak menggebrak meja etalase, ekor matanya menangkap sosok wanita yang duduk meringkuk di pojok kios. Itu Sari, yang sedang gemetar ketakutan di balik kacamata hitamnya. Fandi menyipitkan mata, merasa familiar dengan postur tubuh wanita itu, namun penampilannya yang lusuh dan kacamata hitam bulat itu menepis kecurigaannya. Bagi Fandi, wanita di depannya hanyalah gembel buta yang menyedihkan. Wah, lihat ini, cemooh Fandi sambil melangkah mendekati Sari. Ia menunjuk wajah Sari dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin emas. Pantas saja kamu betah miskin di sini. Ternyata kamu pelihara wanita cacat ini? Cantik sih, tapi sayang, matanya rusak. Buat apa urus orang yang cuma jadi beban? Darah Anas mendidih seketika. Ia bisa menerima jika dirinya dihina miskin atau bodoh. Tapi mendengar Sari, wanita yang ia hormati dan ia sayangi, dihina fisiknya dengan begitu kejam, kesabaran Anas putus saat itu juga. Dengan gerakan cepat, Anas melompat keluar dari balik etalase. Ia berdiri tegap tepat di hadapan Fandi, memasang badannya sebagai tameng hidup untuk menutupi Sari. Wajah ramah Anas yang murah senyum lenyap, berganti dengan sorot mata tajam yang menyala penuh keberanian. Tutup mulut kotor Bapak, bentak Anas lantang, suaranya menggelegar hingga membuat Fandi tersentak mundur satu langkah. Para preman di belakang Fandi bersiap maju, namun Anas tidak gentar sedikitpun. Ia menunjuk dada Fandi dengan jari telunjuknya yang penuh sisa tepung. Bapak boleh hina saya, boleh hina dagangan saya. Tapi jangan sekali-kali Bapak hina dia. Dia lebih mulia daripada Bapak. Matanya mungkin tidak bisa melihat dunia, tapi hatinya bersih. Sedangkan Bapak, mata Bapak sehat, tapi hati Bapak yang buta. Bapak tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah karena tertutup keserakahan. Maya, yang bersembunyi di punggung Anas, merasakan getaran amarah dari tubuh pria itu. Air matanya menetes di balik kacamata. Seumur hidupnya menjadi CEO, ia dikelilingi ratusan pengawal bayaran. Namun, belum pernah ada satupun laki-laki yang berani membela kehormatannya seberani ini di hadapan bahaya. Anas, pria yang tidak punya apa-apa selain gerobak kue, rela mempertaruhkan nyawanya demi membela harga diri seorang gadis buta yang bukan siapa-siapa. Detik itu juga, Maya tahu, ia telah menemukan rumah untuk hatinya. Setelah insiden keributan itu, Fandi dan para premannya pergi dengan ancaman akan kembali lagi. Suasana kios perlahan kembali tenang, meski ketegangan masih tersisa di udara. Anas kembali bekerja dalam diam, namun pikirannya berkecamuk. Ancaman Fandi tadi menyadarkannya pada satu hal. Hidup itu rapuh, dan ia tidak ingin membuang waktu lagi untuk hal-hal yang tidak pasti. Keberaniannya membela Sari tadi telah membuka mata hatinya sendiri, tentang seberapa dalam perasaannya pada gadis itu. 2 hari kemudian, di sore yang cerah, Anas memutuskan untuk menutup kiosnya lebih awal. Hal yang sangat jarang ia lakukan. Sar, hari ini kita nggak jualan sampai malam ya, kata Anas sambil melepas celemeknya. Aku mau ajak kamu ke suatu tempat. Anas menuntun Sari berjalan kaki menuju sebuah taman kota kecil yang letaknya tak jauh dari pasar. Taman itu sederhana. Hanya ada beberapa bangku besi tua di bawah pohon rindang dan ayunan anak-anak yang catnya sudah mengelupas. Namun bagi Anas, tempat ini cukup tenang untuk bicara dari hati ke hati. Ia mendudukkan Sari di salah satu bangku, lalu duduk di sampingnya, memberi jarak yang sopan namun cukup dekat untuk mendengar hembusan napas masing-masing. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara burung gereja yang berkicau riang. Anas meremas jemarinya sendiri yang kasar, gugup. Ia berdeham pelan, mencoba mengumpulkan keberanian yang sudah ia susun semalaman. Sar, panggil Anas lirih, suaranya sedikit bergetar. Aku mau ngomong serius sama kamu. Sari menoleh ke arah suara Anas, wajahnya memancarkan tanda tanya. Ngomong apa, Mas? Kok nadanya serius banget? Ada masalah lagi sama orang jahat kemarin? Bukan soal itu, jawab Anas cepat. Ia menarik napas panjang, lalu memberanikan diri menatap wajah Sari yang tertutup kacamata hitam. Sar,
Aku sadar aku ini cuma penjual kue. Hartaku cuma resep warisan ibu, gerobak tua, sama tenaga buat kerja keras tiap hari. Aku nggak punya mobil mewah atau rumah gedong kayak orang-orang kaya di TV. Anas menjeda kalimatnya, menelan ludah yang terasa kering. Tapi sejak kenal kamu, aku ngerasa hidupku jadi punya tujuan. Sar, aku pengen kerja lebih keras lagi, bukan buat diriku sendiri, tapi supaya aku bisa jagain kamu. Aku nggak tega lihat kamu jalan sendirian, kesandung, atau dihina orang. Perlahan, Anas mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Bukan kotak bludru mahal berisi berlian, melainkan sebuah cincin sederhana. Cincin mainan hadiah dari jajanan anak-anak, yang telah ia modifikasi sendiri menggunakan kawat tembaga halus sehingga membentuk bunga kecil yang cantik. Anas meraih tangan kanan Sari, meletakkan cincin itu di telapak tangannya. Sar, izinkan aku jadi matamu seumur hidup. Izinkan aku jadi tongkat yang gak akan pernah patah buat kamu bersandar. Aku janji, selama aku masih napas, aku bakal pastiin kamu gak akan pernah kelaparan atau kedinginan lagi. Kamu, mau gak jadi istri aku? Dunia maya seakan berhenti berputar. Air mata hangat meluncur deras dari balik kacamata hitamnya, membasahi pipi. Ia tidak pernah menyangka lamaran paling romantis dalam hidupnya justru datang di bangku taman tua, dengan cincin kawat, dari seorang pria yang bahkan tidak tahu wajah aslinya. Lamaran ini jauh lebih berharga daripada cincin berlian yang pernah Fandi janjikan dulu. Dengan suara parau menahan tangis bahagia, Maya mengangguk mantap. Aku mau, Mas. Aku mau jadi istri Mas Anas. Gak peduli Mas punya apa, asal aku sama Mas Anas, aku udah merasa jadi wanita paling kaya di dunia. Anas tersenyum lebar, senyum paling bahagia yang pernah ia miliki. Ia memasangkan cincin kawat itu di jari manis Sari. Pas sekali. Di bawah langit sore Jakarta, dua hati bersatu dalam janji yang sederhana namun suci. Kebahagiaan yang baru saja dirasakan Anas dan Sari rupanya membuat panas hati seseorang. Di dalam mobil sedan hitamnya yang terparkir tak jauh dari pasar, Fandi memukul setir dengan keras. Matanya merah menyala menatap ke arah kios kue Anas dari kejauhan. Harga dirinya sebagai mantan orang kaya terasa diinjak-injak. Bagaimana mungkin seorang tukang kue kampung berani melawannya, bahkan berhasil merebut hati wanita, sementara dirinya dicampakkan begitu saja? Dendam itu kini bukan lagi soal tanah atau uang, melainkan soal kepuasan pribadi untuk menghancurkan hidup Anas. Fandi tahu, menggunakan kekerasan fisik secara terang-terangan hanya akan memancing amuk masa pasar yang kompak. Ia butuh cara yang lebih halus, lebih jahat, dan mematikan. Cara yang akan membuat Anas tidak hanya kehilangan kiosnya, tapi juga kehilangan masa depannya selamanya. Fandi menoleh ke arah jok belakang, tempat anak buahnya duduk menunggu perintah. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan plastik kecil berwarna hitam dari saku jaketnya. Dengar baik-baik, desis Fandi dengan suara dingin yang mengerikan. Kalian tunggu sampai kios itu ramai pembeli. Saat si tukang kue itu sibuk membungkus atau mengambil kembalian, selipkan barang ini ke dalam karung tepung yang ada di bawah gerobaknya. Ingat, jangan sampai ada mata yang melihat. Harus cepat dan rapi. Anak buahnya mengangguk mengerti, mengambil bungkusan itu, lalu keluar dari mobil dengan menyamar sebagai pembeli biasa. Ia memakai topi rendah untuk menutupi wajahnya. Di kios, Anas sedang kewalahan namun bahagia melayani antrean pembeli yang panjang. Ia bergerak lincah ke sana kemari, sementara Sari duduk tenang di pojok sambil melipat kardus kue. Anas tidak menyadari bahaya yang sedang mengintainya. Saat Anas berbalik badan untuk mengambil nampan baru dari oven, anak buah Fandi dengan gerakan tangan secepat kilat menyelipkan bungkusan haram itu ke dalam tumpukan karung tepung terigu yang terbuka sedikit di bagian bawah meja. Misi berhasil. Pria itu segera menyelinap pergi dan memberikan kode jempol ke arah mobil Fandi. Melihat kodenya berhasil, senyum licik mengembang di bibir Fandi. Ia segera mengambil ponselnya dan menekan nomor panggilan darurat kepolisian. Dengan nada suara yang dibuat-buat panik dan meyakinkan, Fandi mulai melancarkan sandiwaranya. Halo, Pak Polisi, saya mau melaporkan kejahatan. Di Pasar Tebet, ada penjual kue yang mencurigakan. Kelihatannya jualan kue, tapi saya lihat dia menyelipkan narkoba ke pembelinya. Tolong segera ditindak, Pak, ini meresahkan warga.
Fandi menutup teleponnya dengan tawa kepuasan. Ia membayangkan sebentar lagi sirine polisi akan meraung-raung, dan Anas akan diseret seperti binatang ke dalam sel penjara. Nikmati waktu terakhirmu menghirup udara bebas, Anas, gumam Fandi licik. Sebentar lagi, kiosmu, pacar butamu, dan harga dirimu akan hancur lebur. Tidak lama setelah telepon Fandi ditutup, suasana damai di pasar sore itu pecah seketika. Raungan sirine mobil polisi terdengar memekakan telinga, membelah kerumunan orang yang sedang berbelanja. 2 mobil patroli berhenti mendadak tepat di depan deretan kios kue. Para pedagang dan pembeli panik, berlarian menyingkir karena bingung dan takut. Anas, yang sedang menyerahkan kantong plastik berisi kue lumpur ke seorang ibu-ibu, terdiam kaku. Ia belum sempat mencerna apa yang terjadi ketika 4 orang polisi berseragam lengkap dan bersenjata laras panjang langsung merangsek masuk ke dalam kios kecilnya. "Jangan bergerak. Angkat tangan," bentak salah seorang polisi dengan suara menggelegar. Anas mengangkat kedua tangannya yang masih berlumuran tepung dengan gemetar. "Ah, ada apa ini, Pak? Saya salah apa? Saya cuma jualan kue." Tanpa banyak bicara, 2 polisi langsung memegangi lengan Anas, memaksanya berlutut. 2 polisi lainnya dengan kasar menggeledah seluruh isi kios. Mereka membalikkan loyang, menumpahkan toples selai, dan mengaduk-aduk laci uang. Pemandangan itu membuat hati Anas perih, hasil kerja kerasnya dihancurkan dalam sekejap. "Ketemu, Endan?" seru seorang polisi yang berjongkok di bawah meja. Ia mengangkat sebuah bungkusan plastik hitam kecil dari dalam karung tepung terigu. Polisi itu membukanya sedikit, memperlihatkan serbuk putih di dalamnya. Mata Anas terbelalak. Wajahnya pucat pasi seputih tepung di tangannya. "Demi Allah, Pak, itu bukan punya saya. Saya nggak tahu barang apa itu. Saya dijebak, Pak," teriak Anas histeris membela diri. "Jelaskan nanti di kantor," bentak polisi itu sambil memasang borgol besi yang dingin di pergelangan tangan Anas. Anas diseret paksa keluar dari kiosnya. Warga pasar menonton dengan tatapan tak percaya dan berbisik-bisik, menuduhnya sebagai pengedar narkoba. Rasa malu dan hancur berkecamuk di dada Anas. Tapi, di tengah kekacauan itu, bukan nasibnya yang ia pikirkan. Matanya liar mencari sosok wanita yang duduk di pojok kios. "Sari." Wanita itu berdiri gemetar di pojok, memeluk tongkatnya dengan wajah pucat ketakutan. Ia bingung dengan suara bentakan dan keributan di sekitarnya. Saat polisi mulai mendorong Anas masuk ke dalam mobil patroli, Anas memberontak sekuat tenaga. Ia memutar badannya, tidak peduli bahunya sakit dicengkeram petugas. Ia berteriak ke arah kerumunan warga, suaranya parau dan putus asa. "Tolong, tolong antarkan Sari pulang. Dia buta. Dia nggak bisa pulang sendiri. Tolong cari pamannya. Jangan biarkan calon istri saya sendirian di sini." Air mata Anas tumpah. Ia tidak memohon dilepaskan, ia tidak memohon dikasihani. Permintaan terakhirnya sebelum pintu mobil polisi ditutup hanyalah keselamatan Sari. Maya, yang berdiri kaku di tengah kios yang berantakan, mendengar teriakan itu dengan jelas. Hatinya serasa diiris sembilu. Di balik kacamata hitamnya, air mata Maya mengalir deras. Ia melihat ketulusan cinta yang luar biasa dari pria yang kini sedang dikorbankan demi dirinya. Ia tahu, Fandi lah dalang di balik semua ini. Dan ia tahu, sandiwara sebagai gadis buta tak berdaya ini harus segera diakhiri. Mayasari sang CEO harus bangkit untuk menyelamatkan prianya. Debu jalanan belum sepenuhnya turun setelah mobil polisi menghilang di tikungan, meninggalkan keheningan yang canggung di pasar itu. Matahari mulai terbenam, menyisakan semburat oranye yang muram. Di sudut kios yang kini berantakan, sosok Sari menjadi pusat perhatian. Para pedagang dan ibu-ibu pasar saling pandang, bingung harus berbuat apa. Teriakan Anas tadi masih terngiang di telinga mereka, "Tolong antarkan Sari ke pamannya." Masalahnya, tidak ada satupun orang di pasar itu yang tahu siapa paman Sari atau di mana rumahnya. "Kasihan banget si Neng Sari," bisik seorang ibu penjual sayur. "Terus ini gimana? Masa kita biarin dia tidur di sini sendirian? Si Anas kan udah dibawa polisi." Sari masih berdiri mematung, memeluk tongkatnya erat-erat. Tubuhnya gemetar, bukan lagi karena akting, tapi karena menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dadanya.
Ia ingin berteriak, ingin mengejar mobil polisi itu, tapi ia sadar ia tidak bisa melakukannya sebagai Sari. Ia harus menjadi seseorang yang memiliki kuasa untuk melawan ketidakadilan ini. Tiba-tiba, sebuah mobil MPV hitam mengkilap dengan kaca gelap membelah kerumunan pasar. Mobil itu terlihat terlalu mewah untuk berada di tempat becek seperti ini. Mobil berhenti tepat di depan kios Anas. Pintu terbuka, dan turunlah seorang pria parubaya berjas rapi, Pak Asep, sopir pribadi Maya yang menyamar. Warga pasar mundur selangkah, mengira itu adalah petugas dinas sosial atau mungkin polisi berpakaian preman yang datang menjemput Sari. Tanpa banyak bicara, Pak Asep menghampiri Sari dengan hormat, lalu menggandeng tangannya. "Mari, Neng. Sudah waktunya pulang," ucap Pak Asep dengan nada yang terdengar tegas namun sopan di telinga warga. Sari menurut tanpa perlawanan. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia sempat menoleh sekilas ke arah kios Anas yang kini kosong dan gelap. "Tunggu aku, Mas. Aku akan kembali menjemputmu," batinnya berjanji. Begitu pintu mobil tertutup rapat dan kedap suara memisahkan mereka dari hiruk-pikuk pasar, atmosfer berubah total. AC mobil yang dingin menyapu keringat di wajah Maya. Perlahan, tangan wanita itu bergerak melepas kacamata hitam bulat yang selama ini menutupi matanya. Sepasang mata indah itu kini terbuka, namun sorotnya tidak lagi sayu. Tatapan itu tajam, dingin, dan memancarkan aura kekuasaan yang mengerikan. "Kita kemana, Bu?" "Pulang ke apartemen?" tanya Pak Asep hati-hati sambil melirik lewat spion tengah. Ia melihat majikannya bukan lagi gadis buta yang lemah, melainkan singa betina yang sedang terluka. Maya menyeka air matanya dengan tisu basah, membersihkan sisa debu pasar dari wajahnya. Ia menegakkan punggungnya, lalu mengambil ponsel pintar dari dalam tas kumalnya. Ponsel yang sudah berminggu-minggu tidak ia nyalakan. "Tidak, Pak. Kita ke kantor pusat sekarang," jawab Maya dingin. Jarinya dengan cepat menekan tombol panggilan cepat nomor 1. "Halo, Rudi," ucap Maya begitu telepon tersambung ke kepala tim keamanannya. "Siapkan tim hukum terbaik kita. Aktifkan semua akses CCTV di area pasar Tebet jam 4 sore tadi. Aku mau rekaman itu ada di mejaku dalam 1 jam. Dan satu lagi, cari tahu di mana Fandi bersembunyi. Malam ini juga, aku akan pastikan dia menyesal pernah dilahirkan." Mayasari sang CEO telah kembali. Dan kali ini, ia tidak sedang bermain-main dengan uang, ia sedang bermain dengan nasib orang yang berani menyentuh miliknya. Di dalam ruang interogasi Polres Jakarta Selatan yang dingin dan berbau asap rokok, Anas duduk terpuruk di kursi besi. Kedua tangannya masih terborgol erat di atas meja. Wajahnya lelah, matanya sembab karena menahan tangis dan amarah. Di hadapannya, seorang penyidik berbadan tegap terus-menerus mendesaknya dengan nada tinggi, mencoba mematahkan mentalnya agar mau mengakui kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. "Sudahlah, Nas, ngaku saja. Barang bukti ada di gerobakmu. Kamu pasti disuruh bandar besar, kan? Kalau kamu kooperatif, hukumanmu bisa diringankan," bentak penyidik itu sambil menggebrak meja. Suara gebrakannya menggema di ruangan sempit itu, membuat nyali Anas semakin ciut. "Demi Allah, Pak, saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma penjual kue, Pak. Beneran saya dijebak." Anas memohon dengan suara parau, putus asa karena tidak ada yang mempercayainya. Bayangan masa depan yang suram di balik jeruji besi mulai menghantui pikirannya. Tepat ketika penyidik itu hendak membentak lagi, pintu ruang interogasi terbuka lebar dengan kasar. Semua orang di ruangan itu menoleh kaget. Masuklah seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal yang licin, dasi sutra, dan sepatu kulit mengkilap. Di belakangnya, mengekor 2 asisten yang membawa koper dokumen. Aura kewibawaan pria itu begitu kuat, hingga membuat udara di ruangan itu terasa berubah seketika. Itu adalah Pak Arif, pengacara kondang papan atas yang wajahnya sering warawiri di layar televisi menangani kasus selebriti dan pejabat. "Hentikan interogasi ini sekarang juga," ucap Pak Arif dengan nada tenang namun penuh intimidasi. Ia meletakkan sebuah tablet canggih di atas meja penyidik. Penyidik itu mengerutkan kening, bingung dan tersinggung. "Anda siapa? Jangan ganggu proses penyidikan." Pak Arif tersenyum tipis, senyum seorang pemenang. "Saya kuasa hukum saudara Anas.
Dan saya kesini untuk menjemput klien saya pulang, karena penahanan ini cacat hukum dan didasarkan pada bukti palsu. Tanpa menunggu izin, Pak Arif memutar video di tabletnya. Layar itu menampilkan rekaman CCTV resolusi tinggi dari sudut pasar yang tidak diketahui orang banyak. Di sana, terlihat jelas dengan terang benderang. Seorang pria bertopi menyelinap ke gerobak Anas saat Anas lengah, memasukkan bungkusan hitam, lalu pergi sambil memberikan kode jempol ke arah mobil sedan hitam di seberang jalan. Ini bukti otentik. Narkoba itu ditanam oleh orang lain. Dan plat nomor mobil sedan di seberang itu terdaftar atas nama saudara Fandi. Jelas Pak Arif tajam. Jadi, Pak Polisi, mau lepaskan klien saya sekarang, atau saya tuntut balik instansi ini atas tuduhan penangkapan sewenang-wenang. Penyidik itu terdiam 1000 bahasa. Buktinya terlalu telak. Dengan wajah masam, ia akhirnya membuka borgol di tangan Anas. Anas mengusap pergelangan tangannya yang merah, masih bingung setengah mati dengan situasi yang berbalik 180 derajat ini. Saat mereka berjalan keluar dari ruang interogasi, Anas memberanikan diri bertanya pada sosok malaikat penolongnya itu. "Maaf, Pak, Bapak ini siapa?" "Saya orang miskin, Pak. Saya nggak punya uang buat bayar pengacara hebat kayak Bapak. Jual ginjal pun saya nggak akan mampu." Pak Arif berhenti sejenak di koridor, menepuk bahu Anas dengan ramah. "Simpan ginjalmu, Mas Anas. Semua biaya sudah lunas. Ada seseorang yang sangat menyayangi Anda, yang tidak rela melihat orang sebaik Anda dizalimi. Dia sudah membereskan semuanya. Sekarang, mari ikut saya. Dia sudah menunggu." Anas tertegun. Seseorang yang menyayanginya? Siapa? Di kepalanya hanya ada satu nama, Sari. Tapi itu mustahil. Sari hanyalah gadis buta miskin yang bahkan makan pun susah. Dengan penuh tanda tanya, Anas mengikuti langkah sang pengacara menuju sebuah babak baru yang akan mengguncang jiwanya. Anas digiring oleh Pak Arif menyusuri lorong kantor polisi yang panjang. Jantungnya masih berdegup kencang, dipenuhi rasa penasaran yang menyiksa. Langkah mereka berhenti di depan sebuah pintu ruangan VIP. Pak Arif membukakan pintu itu dengan takzim, mempersilakan Anas masuk. Di dalam ruangan ber-AC dingin itu, Anas tidak menemukan sel penjara yang suram. Sebaliknya, ia melihat Kapolres sedang berdiri memberikan hormat kepada seorang wanita yang duduk membelakangi pintu. Wanita itu mengenakan blazer mewah berwarna biru gelap, rambutnya tertata rapi berkilau, dan aroma parfum mahal langsung tercium memenuhi ruangan, sangat berbeda dengan aroma pasar yang biasa Anas hirup. "Bu Maya, Mas Anas sudah datang," ucap Pak Arif sopan. Wanita itu berdiri, lalu perlahan memutar tubuhnya menghadap Anas. Detik itu juga, lutut Anas terasa lemas. Matanya terbelalak tak percaya, seolah melihat hantu. Wajah wanita itu adalah wajah yang sangat ia kenal. Hidung mancung itu, bibir tipis itu, bentuk wajah itu adalah Sari. Namun, tidak ada kacamata hitam bulat yang menutupi matanya. Tidak ada tongkat putih di tangannya. Dan yang paling mengejutkan, tatapan mata wanita itu bening, tajam, dan melihat. "Sari?" panggil Anas dengan suara tercekat, nyaris tak terdengar. Wanita itu tersenyum, senyum yang mengandung rasa bersalah yang dalam. Ia melangkah mendekat, bunyi sepatu hak tingginya menggema di lantai keramik. "Mas Anas, maafkan aku. Kenalkan, namaku Maya Sari. Tapi rasa sayangku ke kamu, itu asli Mas, bukan sandiwara." Otak Anas bekerja keras memproses kenyataan. Berita di televisi tentang CEO muda yang sukses, lalu bayangan Sari yang buta dan tak berdaya di pinggir jalan, semuanya bertabrakan di kepalanya. Tiba-tiba, rasa lega karena bebas dari penjara lenyap seketika, digantikan oleh rasa sakit yang menusuk dada. Rasa sakit karena dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Anas mundur selangkah saat Maya hendak meraih tangannya. Ia menepis halus, namun tegas. Wajahnya yang tadi bingung kini berubah menjadi dingin dan penuh kecewa. "Jadi, selama ini kamu bisa melihat?" tanya Anas, suaranya bergetar menahan emosi. "Cerita tentang paman jahat, tentang kontrakan sempit, tentang kamu yang butuh tongkat, semuanya bohong." "Aku terpaksa, Mas. Aku cuma mau cari laki-laki yang tulus, bukan yang gila harta," Maya mencoba menjelaskan dengan mata berkaca-kaca. "Dan aku menemukannya di kamu.
Fandi sudah aku penjarakan. Mas, kamu aman sekarang. Anas tertawa getir, tawa yang menyakitkan. Aman? Masalahnya bukan Fandi, Bu Maya. Masalahnya ada di sini. Anas menunjuk dadanya sendiri. Saya ini orang bodoh ya? Tiap hari saya khawatir kamu kesandung. Saya kasih jaket saya padahal saya kedinginan. Saya pasang badan lawan preman karena saya pikir kamu nggak punya siapa-siapa. Ternyata, saya cuma lagi main drama sama orang kaya yang lagi bosan hidup enak. Bukan begitu, Mas. Aku cinta sama kamu. Seru Maya. Cinta itu dasarnya jujur. Bu, potong Anas tajam. Matanya menatap Maya dengan sorot terluka. Saya mungkin miskin. Saya cuma tukang kue. Tapi saya punya harga diri. Saya nggak butuh dikasihani atau diuji-uji kayak barang dagangan. Terima kasih sudah bebaskan saya. Anggap saja utang budi saya lunas dengan hiburan yang saya kasih selama ini. Tanpa menunggu jawaban, Anas membalikkan badan dan berjalan keluar ruangan. Ia meninggalkan wanita paling kaya itu sendirian dalam penyesalan, membawa serta hatinya yang patah berkeping-keping. Pahlawan itu pergi, bukan karena kalah, tapi karena merasa tidak lagi dibutuhkan. 3 hari berlalu sejak pertemuan menyakitkan di kantor polisi itu. Selama 3 hari itu pula, rolling door kios kue Mas Anas tertutup rapat. Anas mengurung diri di kamar kontrakannya, membiarkan adonan tepungnya mengeras dan membusuk. Semangat hidupnya seolah ikut padam bersamaan dengan hancurnya kepercayaannya pada Sari. Baginya, kembali ke pasar hanya akan membuka luka lama, mengingatkannya pada betapa bodohnya ia telah ditipu oleh sandiwara orang kaya. Namun, perut dan tagihan tidak bisa menunggu kesedihan. Pada hari keempat, dengan langkah gontai dan mata yang masih sembab, Anas memaksakan diri berangkat ke pasar setelah subuh. Niatnya hanya satu, membereskan sisa barang dan mungkin menutup kios itu selamanya untuk pindah ke kota lain. Sesampainya di lorong pasar yang masih remang-remang, langkah Anas terhenti mendadak. Matanya menyipit, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Kiosnya sudah terbuka. Lampu di dalamnya menyala terang, dan kepulan asap hangat beraroma vanila menyeruak keluar, melawan bau amis pasar yang menyengat. Dengan jantung berdebar, Anas mendekat pelan-pelan. Di balik etalase kaca, ia melihat pemandangan yang paling absurd namun menggetarkan hati. Di sana, berdiri Maya Sari. Sang CEO mahkota grup itu masih mengenakan kemeja sutra mahal dan celana bahan yang licin, namun tubuhnya dibalut oleh celemek kain kumal milik Anas yang penuh noda coklat lama. Rambutnya yang biasanya tertata sempurna kini diikat asal-asalan, dengan beberapa helai menempel di dahi karena keringat. Tangannya yang putih mulus kini berlumuran tepung terigu dan lengket oleh adonan telur. Aduh, panas. Pekik Maya pelan saat tangannya tidak sengaja menyentuh pinggiran oven tangkring. Ia meniup jarinya sebentar, lalu kembali sibuk mencoba mencetak kue lumpur ke dalam loyang panas. Gerakannya sangat kaku, canggung, dan jauh dari kata terampil. Kue-kue hasil cetakannya bentuknya berantakan, ada yang terlalu besar, ada yang gosong sebelah. Tiba-tiba, seorang ibu pelanggan setia Anas datang. "Mbak, tumben Mas Anas nggak ada? Ini kue lumpurnya kok bentuknya aneh." Maya tersenyum ramah, senyum tulus tanpa kacamata hitam. "Maaf ya, Bu. Mas Anas lagi istirahat. Ini buatan asisten barunya. Rasanya dijamin enak kok Bu, cuma bentuknya aja yang kurang ganteng. Saya kasih diskon deh, beli 5 gratis 2. Ibu itu tertawa dan mengangguk setuju. Maya dengan telaten, meski gemetar, membungkus kue itu dan menerima uang recehan kembalian. Ia memperlakukan uang Rp2.000 itu dengan hormat, sama seperti ia memegang kontrak miliaran. Anas yang melihat semua itu dari balik tiang beton tak kuasa menahan gejolak di dadanya. Ia melihat jam tangan Rolex emas di pergelangan tangan Maya kini tertutup noda tepung. Wanita yang bisa membeli satu pasar ini dengan sekali tanda tangan, rela bangun subuh, kepanasan, dan merendahkan dirinya menjadi pelayan pasar hanya demi mendapatkan maaf darinya. Anas melangkah masuk. Lantai kayu berderit. Maya menoleh kaget. Wajahnya pucat, takut diusir. "Mas Anas." Cicit Maya pelan. Ia menyembunyikan tangannya yang kotor di balik celemek. "Jangan marah ya. Aku cuma nggak mau pelanggan Mas kecewa kalau kios tutup terus. Tapi adonannya susah banget. Mas, keras,
Nggak mau nurut kayak kalau Mas yang bikin. Anas menatap mata itu. Tidak ada kebohongan di sana. Hanya ada ketulusan dan rasa takut kehilangan. Runtuh sudah tembok ego yang dibangun Anas. Ia sadar, Maya tidak sedang bersandiwara. Wanita di depannya ini benar-benar mencintainya. Minggir, ucap Anas pelan, namun nadanya tidak lagi dingin. Maya menunduk, bersiap melepas celemeknya untuk pergi. Iya, Mas. Maaf aku lancang. Bukan suruh pulang, potong Anas cepat. Ia melangkah mendekat, mengambil ali sodet kayu dari tangan Maya. Minggir sedikit, nanti bajumu makin kotor. Sayang bahannya mahal. Biar aku ajarin cara ngaduk yang benar. Kalau kayak gitu terus, nanti kuenya bantat. Sayang. Mendengar kata, sayang, terucap lagi, mata Maya berbinar. Senyum merekah di wajahnya yang cemong tepung. Ia tahu, pintu hati Anas sudah terbuka kembali untuknya. Suasana canggung yang sempat menyelimuti kios kue itu perlahan mencair, berganti dengan kehangatan yang jauh lebih manis daripada aroma gula karamel yang menguar dari oven. Anas kembali ke posisinya sebagai raja di dapur kecil itu. Dengan cekatan, ia memperbaiki adonan kue lumpur yang sempat dibuat berantakan oleh Maya. Tangannya yang kekar namun luwes menakar ulang terigu dan santan, sementara Maya berdiri di sampingnya seperti murid yang patuh, matanya tak lepas memandang wajah serius pria itu. Maya yang tidak betah diam mencoba mengambil inisiatif lagi. Ia meraih toples gula pasir dengan semangat. Sini Mas, biar aku yang tambahkan gulanya. Kalau cuma menuang gula, aku pasti bisa kok. Masa CEO perusahaan besar tidak bisa menuang gula? Ucap Maya dengan nada manja, mencoba mencairkan suasana sambil melirik genit ke arah Anas. Namun, karena terlalu bersemangat ingin membuktikan diri, takaran sendok Maya meleset lagi. Gula itu tumpah agak banyak ke dalam baskom adonan. Maya terbelalak kaget, buru-buru menutup mulutnya dengan tangan yang bertepung. Yah, kebanyakan lagi. Maaf Mas. Aduh, aku payah banget ya kalau urusan dapur. Keluhnya sambil menunduk, takut dimarahi karena memboroskan bahan baku. Alih-alih marah, Anas justru terkekeh pelan. Ia menggelengkan kepalanya melihat tingkah wanita yang konon ditakuti ribuan karyawan itu, kini tak berkutik di hadapan baskom adonan kue. Anas menggeser tubuhnya mendekat, membuat bahu mereka bersentuhan di dapur yang sempit itu. Tidak apa-apa, sayang, ucap Anas lembut, sebuah panggilan yang membuat pipi Maya merona merah seketika hingga ke telinga. Kalau kemanisan, nanti yang makan bisa diabetes. Soalnya yang bikin sudah manis, ditambah gula lagi, makin bahaya manisnya. Maya mencubit lengan Anas pelan, salah tingkah. Ih, Mas Anas gombal terus. Awas ya, balas Maya sambil sengaja mencolekkan sedikit tepung dari jarinya ke ujung hidung mancung Anas. Anas terkejut, lalu tertawa lepas. Ia tidak mau kalah. Dengan gemas, ia mengambil sedikit tepung dan membalas mencoreng pipi mulus Maya. Oh, berani ya sama guru masaknya. Sini, biar adil mukanya sama-sama cemong. Kios sempit itu pun penuh dengan gelak tawa mereka. Mereka saling bercanda dan elak-elakan kecil di ruang yang hanya 3 kali 4 meter itu. Maya berlindung di balik punggung Anas, sementara Anas berusaha menangkapnya agar tidak kabur. Untuk sesaat, dunia luar seolah tidak ada. Tidak ada jabatan CEO, tidak ada target penjualan, tidak ada perbedaan status sosial yang mencolok. Yang ada hanyalah sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara, menikmati momen sederhana yang tak ternilai harganya. Akhirnya Anas berhasil menangkap pinggang Maya dari belakang, agar wanita itu berhenti bergerak. Tawa mereka perlahan mereda, berganti dengan tatapan dalam yang penuh arti. Anas memutar tubuh Maya perlahan, lalu mengangkat tangannya untuk membersihkan sisa tepung di pipi Maya dengan ibu jarinya, persis seperti saat pertama kali ia membersihkan sisa kue sus dulu. Bedanya, kini Maya menatapnya balik dengan mata yang berbinar penuh cinta, tanpa kacamata hitam yang menghalangi. Jangan pernah bohong lagi ya, Tuan Putri, bisik Anas lembut namun tegas, matanya menatap lurus ke manik mata Maya. Aku lebih suka kamu yang belepotan tepung begini di sampingku, daripada kamu yang duduk cantik di kursi mewah tapi jauh dari jangkauan aku. Maya mengangguk mantap, menyandarkan kepalanya di dada bidang Anas yang hangat. Ia merasa inilah tempat ternyaman di dunia. Janji, Mas. Mulai sekarang,
Aku cuma Mayanya Mas Anas. Asisten koki paling setia seumur hidup. Cinta itu bukan hanya soal saling menatap, tetapi tentang melihat ke masa depan dengan visi yang sama. Dan itulah yang dilakukan oleh pasangan beda dunia ini. Setelah rekonsiliasi yang manis itu, kios kue Mas Anas tidak lagi sama. Mereka menggabungkan kekuatan terbaik mereka, resep emas, dari tangan Anas, dan otak bisnis, jenius milik Mayasari. Sebuah kolaborasi yang menggemparkan dunia kuliner Jakarta pun dimulai. Pagi itu, Maya datang membawa sebuah laptop canggih dan tumpukan kertas konsep. Ia tidak mengubah rasa kue buatan Anas sedikitpun, karena baginya rasa itu sudah sempurna. Namun, Maya mengubah cara dunia memandang jajanan pasar tersebut. "Mas," ucap Maya serius sambil menunjukkan desain logo baru di layar laptopnya. "Kue lumpur dan dadar gulung buatan Mas ini rasanya bintang 5. Tapi selama ini cuma dibungkus plastik kresek. Orang jadi menganggapnya murahan. Kita harus ganti baju. Kita buat packaging yang elegan, higienis, dan berkelas. Kita buktikan kalau jajanan pasar bisa sejajar dengan croissant atau secake luar negeri." Anas mengangguk setuju, matanya berbinar melihat semangat istrinya. "Mas setuju, sayang. Asal satu syarat, bahan bakunya nggak boleh dikurangi. Santannya harus tetap yang perasan pertama, pandannya harus asli, gula jawanya harus yang terbaik. Mas nggak mau kita jual mahal tapi rasanya turun." "Sepakat," seru Maya. Maka lahirlah Anas Maya Patisserie. Kios kecil di Tebet itu direnovasi menjadi gerai minimalis modern dengan sentuhan tradisional yang hangat. Kekuatan Maya sebagai mantan CEO yang memiliki jaringan luas mulai bekerja. Ia tidak perlu menyewa influencer mahal. Cukup dengan satu postingan di akun media sosial pribadinya yang sudah lama vakum. Ia mengunggah foto tangan Anas yang sedang menabur kelapa di atas kue putu ayu dengan caption menyentuh tentang ketulusan dan rasa asli Indonesia. Dalam hitungan jam, postingan itu meledak. Ribuan likes dan share membanjiri notifikasi. Cerita tentang CEO yang jatuh cinta pada tukang kue menjadi bumbu marketing alami yang sangat kuat. Keesokan harinya, antrean pembeli mengular panjang hingga ke jalan raya. Bukan hanya ibu-ibu pasar, tapi juga anak-anak muda Jaksel, eksekutif muda berdasi, hingga mobil-mobil mewah yang penasaran ingin mencicipi kue viral tersebut. Anas sampai kewalahan, tangannya tak berhenti mencetak kue, namun senyum bangga tak pernah lepas dari wajahnya. Maya pun tak segan turun tangan menjadi kasir, melayani pelanggan dengan cekatan. Tak berhenti di situ, Maya memanfaatkan koneksi lamanya. Ia menelepon rekan-rekan bisnisnya pemilik mal-mal besar di Jakarta. "Halo, Pak Bos. Masih ada slot kosong di lantai dasar Plaza Indonesia? Saya mau buka cabang di sana." Bukan butik baju. Toko kue suami saya," ucap Maya percaya diri di telepon. Dalam waktu 6 bulan, Anas Maya Patisserie membuka 3 cabang di pusat perbelanjaan paling elit di Jakarta. Kue cucur dan Nagasari buatan Anas kini bersanding dengan butik tas mewah tempat Fandi dulu berselingkuh. Jajanan yang dulunya dianggap makanan kampung, kini disajikan di atas piring keramik cantik di kafe mewah dengan harga premium. Anas dan Maya membuktikan bahwa ketika ketulusan cinta bertemu dengan kecerdasan, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai. Mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka sedang membangun kerajaan kecil mereka sendiri. Di puncak kesuksesan bisnis mereka, banyak orang mengira Mayasari akan menggelar pesta pernikahan termewah abad ini. Media massa sudah berspekulasi bahwa CEO mahkota grup itu pasti akan menyewa gedung konvensi raksasa, mengimpor bunga dari Belanda, dan mengenakan gaun pengantin bertabur berlian seharga miliaran rupiah. Namun, semua tebakan itu salah besar. Bagi Maya dan Anas, cinta mereka lahir dari kesederhanaan, dan mereka ingin merayakannya dengan cara yang sama. Pagi itu, di halaman sebuah panti asuhan tua di pinggiran Jakarta, janji suci itu diikrarkan. Tidak ada lampu kristal gantung atau karpet merah beludru. Yang ada hanyalah tenda putih bersih yang dinaungi pepohonan rindang, dan hiasan bunga melati asli yang wanginya semerbak menyejukkan hati. Tempat ini dipilih karena memiliki makna mendalam. Disinilah Anas selalu menyisihkan sebagian keuntungan kue hariannya untuk berbagi dengan anak-anak yatim, jauh sebelum ia tahu calon istrinya adalah seorang miliarder. Anas duduk bersimpuh di hadapan penghulu dengan jantung berdegup kencang.
Ia mengenakan beskap putih sederhana dan peci hitam, wajahnya tampak bersih dan bersinar. Di sampingnya, Maya duduk menunduk malu. Wanita yang biasanya tampil garang di ruang rapat itu, kini tampak begitu anggun dan bersahaja dalam balutan kebaya putih klasik tanpa payet berlebihan. Riasan wajahnya tipis natural, memancarkan kecantikan aslinya yang membuat siapapun menahan napas. Saya terima nikah dan kawinnya Mayasari binti almarhum Bapak Wijaya dengan mas kawin tersebut. Tunai, ucap Anas dengan satu tarikan napas yang lantang, meski suaranya sedikit bergetar menahan haru. Sah, seru para saksi serempak. Air mata Anas tumpah seketika. Ia mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, bersyukur kepada Tuhan yang telah mempercayakan bidadari ini kepadanya. Saat momen penyerahan mas kawin, tamu undangan dibuat tertegun. Bukan emas batangan atau kunci mobil sport yang diserahkan Anas. Ia memberikan seperangkat alat sholat sederhana dan sebuah bingkai kayu berukuran sedang. Di dalam bingkai itu, bukan foto, melainkan secari kertas kusam yang pinggirannya sudah agak sobek. Itu adalah kertas resep asli kue sus Flavanilla, resep kue pertama yang Anas berikan secara gratis kepada Sari, si gadis buta saat pertemuan pertama mereka. Ini hartaku yang paling berharga, sayang, bisik Anas saat menyerahkan bingkai itu. Resep ini yang mempertemukan kita, dan resep ini juga yang akan menghidupi anak cucu kita nanti. Maya menerima bingkai itu dengan tangan gemetar dan air mata berlinang. Ia mencium punggung tangan suaminya dengan takzim, sebuah pemandangan yang membuat hati siapapun meleleh. Pemandangan di area resepsi pun tak kalah unik. Di sana, terjadi pembauran dua dunia yang sangat kontras namun indah. Di satu meja, terlihat rekan-rekan bisnis Maya yang datang dengan mobil Alphard dan jas mahal, duduk santai sambil menyantap soto ayam bersama ibu-ibu pedagang pasar teman Anas yang datang naik angkot. Tidak ada sekat, tidak ada rasa canggung. Tawa mereka berbaur menjadi satu harmoni. Hari itu, Maya dan Anas tidak hanya menyatukan dua hati, tapi juga membuktikan bahwa ketulusan mampu meruntuhkan tembok perbedaan status sosial setebal apapun. Itu adalah pesta pernikahan paling sederhana, namun paling kaya akan cinta yang pernah disaksikan orang-orang. Bulan madu telah usai, dan kehidupan nyata sebagai suami istri pun dimulai. Rumah tangga Anas dan Maya adalah sebuah perpaduan unik yang mungkin jarang ditemukan di belahan dunia manapun. Mereka seperti dua planet berbeda orbit yang kini berputar dalam satu poros yang harmonis. Di pagi hari, apartemen mewah mereka, Anas akhirnya setuju pindah demi keamanan Maya. Meski tetap mempertahankan kesederhanaannya, menjadi saksi kesibukan dua profesi yang bertolak belakang. Jam 6 pagi, Maya sudah tampil sempurna dengan setelan blazer mahalnya, rambut tersanggul rapi, dan aura intimidasi seorang CEO yang siap memimpin ribuan karyawan. Sementara di dapur, Anas masih mengenakan kaos oblong putih dan celana pendek. Aroma tubuhnya bukan parfum Paris, melainkan wangi vanila dan ragi yang menenangkan. Anas bersikeras tetap turun langsung ke dapur pusat untuk mengontrol kualitas adonan, meski kini ia punya puluhan karyawan. Mas, hari ini berangkat bareng Pak Asep saja ya? Mobil di garasi nganggur tuh, tawar Maya sambil meminum jus jeruk buatan suaminya. Anas menggeleng sambil tersenyum, menyodorkan bekal rantang susun untuk istrinya. Gak usah, sayang. Mas naik motor saja ke dapur pusat, lebih cepat nyalip macet. Kalau naik mobil mewah, nanti karyawan Mas malah sungkan mau curhat soal adonan. Itulah Anas, kemewahan istrinya tidak sedikit pun mengubah karakternya yang membumi. Namun, dinamika itu berubah total saat matahari terbenam. Begitu Maya melangkah masuk ke dalam rumah sepulang kerja, topeng, ibu bos galak, yang ditakuti para manajer itu langsung runtuh seketika. Maya akan melepaskan sepatu hak tingginya sembarangan di depan pintu, melempar tasnya ke sofa, dan langsung mencari keberadaan suaminya. Maas. Anas. Rengek Maya dengan suara manja yang panjang, sangat kontras dengan suara tegasnya saat memimpin rapat saham. Anas yang sedang membaca koran atau menonton berita sore, biasanya sudah hafal kebiasaan ini. Ia akan merentangkan tangannya, siap menyambut pelukan istrinya yang sedang mode, baterai habis. Kenapa? Capek marahin orang hari ini? Tanya Anas lembut sambil mengusap kepala istrinya yang bersandar di dadanya. Maya mengangguk. Wajahnya ditekuk lucu. Capek banget. Tadi meeting sama investor alot banget, terus manajer pemasaran bikin salah data.
Kepala aku mau pecah rasanya. Pijitin dong, Mas, kakinya pegal pakai heels seharian. Tanpa banyak bicara, Anas akan duduk di ujung sofa, mengangkat kaki istrinya ke pangkuannya, dan mulai memijat betis Maya dengan telaten. Jari-jari Anas yang kuat karena biasa menguleni adonan roti, kini menjadi terapis terbaik bagi Maya. Heran deh, goda Anas sambil terus memijat. Tadi siang Mas lihat kamu di berita TV, galaknya minta ampun pas diwawancara wartawan soal saham. Kok sampai rumah jadi kayak kucing kejepit begini? Maya tertawa kecil, matanya terpejam menikmati pijatan suaminya. Biarin. Di luar sana aku boleh jadi bosnya ribuan orang, tapi di rumah ini, bos aku cuma Mas Anas. Manjanya aku cuma jatah eksklusif buat suamiku. Mendengar itu, Anas tersenyum lebar. Ia beranjak sebentar ke dapur, lalu kembali membawa piring kecil berisi kue eksperimen terbarunya. Ya sudah, biar nggak capek lagi, nih cobain. Mas baru bikin kue talam rasa durian. Kamu juri pertamanya. Maya membuka matanya, langsung menyambar kue itu dengan semangat. Di momen-momen sederhana seperti inilah, Maya merasa menjadi wanita paling beruntung. Ia tidak butuh spa mahal atau liburan ke Eropa untuk menghilangkan stres. Cukup dengan pijatan tangan suaminya dan sepotong kue manis, Dunyasha sudah kembali sempurna. 2 tahun kemudian, kisah cinta Anas dan Maya bukan hanya berbuah manis bagi mereka berdua, tetapi juga bagi banyak orang. Siang itu, sebuah gedung baru yang megah diresmikan di kawasan Jakarta Selatan. Di papan namanya tertulis besar-besar dengan tinta emas, Yayasan Mata Hati. Ini bukan kantor cabang bisnis kue mereka, melainkan sebuah pusat pelatihan kerja gratis khusus untuk penyandang tunanetra agar bisa mandiri dan memiliki keahlian, mulai dari memijat, kerajinan tangan, hingga memasak. Di atas panggung podium, Mayasari berdiri memberikan sambutan. Penampilannya kini sedikit berbeda. Perutnya terlihat membuncit besar di balik gaun hamil longgar yang ia kenakan. Ya, sang CEO sedang mengandung 8 bulan, buah cinta pertamanya dengan Anas. Aura keibuan membuat wajah Maya yang dulu dingin kini terlihat begitu lembut dan bersahaja. Hadirin sekalian, ucap Maya di depan mikrofon, suaranya bergetar haru menatap ratusan anak asuh yayasan yang hadir. Yayasan ini saya bangun karena saya pernah merasakan, meski hanya sebentar dan dalam kepura-puraan, betapa sulitnya dunia ini bagi mereka yang tidak bisa melihat. Dulu, saya menyamar menjadi buta untuk mencari cinta. Tapi hari ini, saya ingin membantu saudara-saudara saya yang tunanetra untuk menemukan cahaya masa depan mereka sendiri. Tepuk tangan gemuruh membahana memenuhi ruangan. Di samping Maya, Anas berdiri tegap dengan senyum bangga yang tak bisa disembunyikan. Ia dengan sigap memegang pinggang istrinya, menjaganya agar tidak kelelahan berdiri terlalu lama. Anas bukan lagi sekadar tukang kue pasar, ia kini adalah direktur operasional yayasan tersebut, sosok ayah bagi anak-anak asuh di sana. Setelah acara potong pita selesai, Anas menuntun Maya duduk perlahan di kursi VIP. Ia berlutut di depan istrinya, mengelus perut buncit itu dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, terasa tendangan kecil dari dalam perut Maya. Wah, jagoan ayah nendang kencang banget. Dia pasti senang dengar pidato bundanya tadi, kekeh Anas. Maya tertawa kecil sambil mengusap rambut suaminya. Dia bukan senang dengar pidato, Mas. Dia senang karena mencium bau kue sus di saku jas ayahnya. Anaknya persis bapaknya, doyan makan. Anas tersenyum, lalu menatap lekat-lekat mata istrinya. Ia meraih tangan Maya dan menciumnya lama. Terima kasih ya, sayang, bisik Anas lembut, mengabaikan keramaian di sekitar mereka. Terima kasih buat apa? Tanya Maya. Terima kasih sudah melihat aku dengan hati, bukan dengan mata. Terima kasih sudah memilih gerobak kueku yang berdebu daripada mobil mewah orang lain. Kamu membuktikan ke aku, kalau cinta sejati itu memang buta fisiknya, tapi sangat jelas rasanya. Maya meneteskan air mata bahagia. Ia memeluk leher suaminya erat. Kisah perjalanan panjang dari trotoar pasar Tebet hingga ke titik ini mengajarkan mereka satu hal, bahwa harta yang paling berharga bukanlah tumpukan uang atau jabatan tinggi, melainkan memiliki seseorang yang tetap menggenggam tangan kita erat, baik saat kita bisa melihat dunia dengan terang, maupun saat dunia terasa gelap gulita. Dan begitulah kisah Mayasari dan Anas berakhir bahagia. Sebuah bukti nyata bahwa jodoh adalah cerminan diri.
Jika kita memperbaiki hati, Tuhan akan mengirimkan pemilik hati terbaik untuk menemani kita. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif ini di Ken Arok Productions. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu memandang orang lain bukan dari apa yang mereka miliki, tapi dari ketulusan hati mereka. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, like video ini, dan bagikan kepada orang-orang tersayang. Sampai jumpa di kisah mengharukan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.